Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita belajar bersama kembali di bab yang ke-36 dari kitab Arba'in Nawawi atau hadis yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tawikiku hadis as-sadisu kang nomor 6 wasalasuna lan 30. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong nafasa iku ngilangake sapa man an mukminin saking wong Islam kurbatan ing kesusahan min kurabati dunia saking pira-pira kesusahan dunya, nafasa mongko ngilangake Allah sapa Allah anu saking man kurbatan ing susah min kurabi yaumil kiamati saking pira-pira kesusahane dina kiamat. Waman lan utawi sapane wong yasara iku gapangaken sapa man ala musirin ing ngatasi wong kang kangelan, yasara mongko gampangaken Allah sapa Allah alaihi ing ngatasi man fid dunya ing dalem dunya wal akhirati lan akhirat. Waman lan utawi sabane wong sataro iku nutupi sapa wong musliman ing wong Islam, sataro mongko nutupi hu ing man Allahu sapa Allah fid dunya ing dalem dunya wal akhirati lan akhirat. Wallahu lan utawi Allah fi aunil abdi iku tetep ing dalam nulungi kawula makana selagine ono al abdu sapa kawula fi auni akhihi ing dalam nulungi dulure abet. Paman lan utawi sapane wong salaka iku ngambah sapa wong torikon ing dalan yaltamisu hale amri sapa man fi ing dalam torik ilman ing ilmu sahala mongko gampangake Allah sapa Allah lahu maring man torikon ing dalan ilal jannati maring swarga. Wa majtamalan ora kumpul apa kaum fi baitin ing dalam omah mim buyutillahi saking pira-pira omahe Allah yasluna halim maca sapa kaum kitab wahi ing kitabe Allah wa tadarusuna lan padha ndheres sapa kaum hu ing kitab wahi benahum ing dalam antarane kaum illa nazalat angin temurun alaihim ing atase kaum as-sakinatu apa kanugrahan wa wasiyat lan nugoni hu ing kaum rahmatu apa rahmat wa khafat lan ngepung hum ing kaum al malaikatu sapa malaikat wa dzakara lan nutur hum ing kaum Allah sapa Allah fiman ing dalem wong ing dahu ing dalem ngersane Allah. Waman lan utawi sapane wong batoa iku kendo sapa batoa iku kendo bi lawan wong amalu apa amale wong lam yusrik mongko ora banterake bihi kelawan wong nasabuhu apa oleh din bangsaake man. Rawa riwayataken hu ing hadis muslimun sapa Imam Muslim bihandal lafdi kelawan ikilah lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari hadis di atas adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah SWT akan tutupkan aibnya di dunia dan di akhirat. Allah SWT selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah SWT, membaca kitab-kitab Allah SWT dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah SWT sebut mereka kepada makhluk di sisinya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kandungan hadis di atas, siapa yang membantu seorang muslim dalam menyelesaikan kesulitannya, maka akan dia dapatkan pada hari kiamat sebagai tabungannya yang akan memudahkan kesulitannya di hari yang sangat sulit tersebut. Sesungguhnya pembalasan di sisi Allah SWT sesuai dengan jenis perbuatannya. Berbuat baik kepada makhluk merupakan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah SWT. Membenarkan niat dalam rangka mencari ilmu dan ikhlas di dalamnya agar tidak menggugurkan pahala sehingga amalnya dan kesungguhannya sia-sia. Memohon pertolongan kepada Allah SWT dan kemudahan dari Allah SWT, karena ketaatan tidak akan terlaksana kecuali karena kemudahan dan kasih sayang dari Allah SWT. Selalu membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Keutamaan duduk di rumah Allah SWT untuk mengkaji ilmu. Hadis ini amat berharga, mencakup berbagai ilmu, prinsip-prinsip agama dan akhlak. Hadis ini memuat keutamaan memenuhi kebutuhan orang muslim, kebutuhan orang mukmin, memberi manfaat kepada mereka dengan fasilitas ilmu, harta, bimbingan atau petunjuk yang baik, atau nasihat dan sebagainya. Kalimat barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maksudnya menutupi kesalahan-kesalahan yang baik, bukan orang-orang yang sudah dikenal suka berbuat kerusakan. Hal ini berlaku dalam menutup perbuatan dosa yang terjadi. Adapun bila diketahui seorang berbuat maksiat, tetapi dia meragukan kemaksiatannya, maka hendaklah ia segera dicegah dan dihalangi. Jika tidak mampu mencegahnya, hendaklah diadukan kepada penguasa. Sekiranya langkah ini tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Adapun orang yang sudah tahu bahwa hal itu maksiat tetapi tetap melanggarnya, hal itu tidak perlu ditutupi, karena menutupi kesalahannya dapat mendorong dia melakukan kerusakan dan tindakan menyakiti orang lain, serta melanggar hal-hal yang haram dan menarik orang lain untuk berbuat serupa. Dalam hal semacam ini dianjurkan untuk mengadukannya kepada penguasa jika yang bersangkutan tidak khawatir terjadi bahaya. Begitu pula halnya dengan tindakan mencela. Rawi hadis, para saksi, pemungut zakat, pengurus wakaf, pengurus anak yatim, dan sebagainya wajib dilakukan jika diperlukan. Tidaklah dibenarkan menutupi cacat mereka jika terbukti mereka tercela kejujurannya. Perbuatan semacam itu bukanlah termasuk menggunjing yang diharamkan, tetapi termasuk nasihat yang diwajibkan.
Kalimat Allah SWT senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Kalimat umum ini maksudnya ialah bahwa seseorang apabila punya keinginan kuat untuk menolong saudaranya, maka sepatutnya harus dikerjakan, baik dalam bentuk kata-kata ataupun pembelaan atas kebenaran, didasari rasa iman kepada Allah SWT. Ketika melaksanakannya, dalam sebuah hadis disebutkan tentang keutamaan memberikan kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, dan keutamaan seseorang yang menuntut ilmu. Hal itu menyatakan keutamaan orang yang menyibukkan diri menuntut ilmu. Adapun ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, dengan syarat niatnya adalah mencari keridhaan Allah SWT. Sekalipun syarat ini juga berlaku dalam setiap perbuatan ibadah. Kalimat apabila berkumpul suatu kaum di salah satu masjid atau untuk membaca Al-Quran secara bergantian dan mempelajarinya, menunjukkan keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran bersama-sama di masjid. Kata-kata sakinah dalam hadis ada yang berpendapat maksudnya adalah rahmat akan, tetapi pendapat ini lemah karena kata rahmat juga disebutkan dalam hadis ini. Pada kalimat apabila berkumpul suatu kaum, kata kaum disebutkan dalam bentuk nakiro. Maksudnya kaum apa saja yang berkumpul untuk melakukan hal seperti itu akan mendapatkan keutamaan. Nabi Muhammad SAW tidak mensyaratkan kaum tersebut, misalnya ulama, golongan zuhud, atau orang-orang yang berkedudukan terpandang. Makna kalimat malaikat menaungi mereka maksudnya mengelilingi dan mengitari sekelilingnya, seolah-olah para malaikat dekat dengan mereka sehingga menaungi mereka. Tidak ada satu celah pun yang dapat disusupi setan. Kalimat diliputi rahmat, maksudnya dipayungi rahmat dari segala segi. Syekh Syihabuddin bin Faraj berkata, menurut pendapatku, rahmat itu maksudnya ialah dosa-dosa yang telah lalu diampuni insya Allah. Kalimat Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluk-makhluk lain di sisinya, mengisyaratkan bahwa Allah SWT menyebutkan nama-nama mereka di lingkungannya, para nabi dan para malaikat yang utama. Nah, itu adalah tafsir dari hadis di atas, bahwa pentingnya saling membantu, mempermudah urusan orang lain, menolong orang lain, dan membaca kitab Allah di rumah Allah bersama-sama, atau mempelajari kitab Allah SWT di rumah-rumah Allah. Semoga kita semuanya dapat melaksanakan perintah Allah SWT dan diberikan perlindungan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Semua kebaikan datangnya dari Allah SWT dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.